Halo, perkenalkan, saya Renditya Bevraja, peserta latihan dasar CPNS 2025 di lingkungan Kabupaten Bogor, Angkatan 5 NDH 16, dengan jabatan sebagai penerah ahli pertama di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, atau yang sering disebut Disdagin, terletak di Komplek Perkantoran Daerah Jalan Aman, Tengah, Kecamatan Cibinong. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor memiliki visi, yaitu terwujudnya Kabupaten Bogor sebagai pusat perdagangan dan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 misi utama, yaitu yang pertama, meningkatkan daya saing produk industri dan perdagangan Kabupaten Bogor. Yang kedua, memperkuat peran UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah. Yang ketiga, meningkatkan iklim investasi yang kondusif di sekitar perdagangan dan perindustrian. Yang keempat, mewujudkan ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perdagangan dan perindustrian. Struktur organisasi dan tata kelola Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretaris Dinas dengan 3 subbagian, yaitu Subbagian Keuangan, Subbagian Program dan Pelaporan, serta Subbagian Umum dan Kepegawaian. Kemudian, terdapat 3 bidang untuk menopang kinerja dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yaitu bidang tertib niaga, bidang perdagangan, dan juga bidang perindustrian. Saya ditempatkan di bidang tertib niaga, tepatnya pada seksi kemeteorologian dengan jabatan fungsional penerah ahli pertama. Dalam jabatan ini, saya memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam Permen-Pan RB nomor 32 tahun 2014 tentang jabatan fungsional penerah dan angka kreditnya. Tugas dan fungsi penerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan tera dan tera ulang, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya atau UTTP, tingkat kesulitan 2, 3, dan 4. Kedua, membubuhkan cap tanda tera jika memenuhi syarat, atau cap batal jika tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, menerbitkan surat keterangan hasil pengujian atau SKHP. Yang keempat, mengelola instalasi uji dan standar ukuran untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi teknis. Dalam seksi kemeteorologian, terdapat 3 jenis layanan utama. Yang pertama adalah pelayanan di kantor, kemudian yang kedua, pelayanan di tempat pakai, dan yang ketiga adalah pelayanan sidang tera ulang. Pelayanan di kantor adalah pelayanan di mana pemilik alat UTTP membawa langsung alatnya ke kantor Unit Meteorologi Legal Kabupaten Bogor. Prosesnya meliputi pendaftaran, pemeriksaan ruang lingkup meteorologi, kemudian melakukan visual check terhadap alat UTTP, hingga pengujian yang dilakukan oleh penerah. Pelayanan di tempat pakai merupakan pelayanan yang dilaksanakan di lokasi pemilik alat UTTP, dikarenakan alat UTTP tidak dapat dibawa ke kantor, misalnya timbangan jembatan atau pompa ukur di SPBU. Proses yang dilakukan sama dengan pelayanan di kantor, hanya saja pada proses pertama diawali dengan surat permohonan pengujian tera atau tera ulang dari pemilik alat UTTP. Pelayanan sidang tera ulang pasar. Pelayanan ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali di pasar-pasar wilayah Kabupaten Bogor. Hal ini bertujuan untuk memeriksa dan memastikan alat UTTP milik pedagang seperti timbangan elektronik, timbangan meja, timbangan pegas, dan sebagainya yang dipergunakan untuk transaksi jual-beli demi menjamin keadilan dalam bertransaksi. Hubungan tugas sebagai penerah dengan tujuan dari instansi. Melalui peneraan yang dilakukan oleh penerah yang berkompeten dan profesional, dapat menciptakan kepercayaan dalam melakukan transaksi. Budaya tertib ukur akan tercipta dengan keadilan transaksi, karena hak konsumen dan pelaku usaha terlindungi. Hal ini mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif di sektor perdagangan dan perindustrian. Hal ini sangat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian, tepatnya yang tertuang pada misi nomor 3, yaitu meningkatkan iklim investasi yang kondusif di sektor perdagangan dan perindustrian. Perwujudan Smart ASN untuk meningkatkan efektivitas dan hasil yang lebih baik dalam mengerjakan tugas.
dapat diterapkan dari hal-hal sebagai berikut. Integritas, menjalankan tugas berpedoman pada SOP tanpa ada kompromi terhadap kesalahan, bersikap netral, dan menghindari konflik of interest. Profesionalisme, meningkatkan kapabilitas, pengetahuan teknis kemeteorologian, mengikuti pelatihan dan mampu memanfaatkan teknologi untuk pengujian yang lebih efisien. Berorientasi pelayanan, memberikan pelayanan yang ramah, cepat, akuntabel, transparan kepada masyarakat. Kolaboratif, membangun komunikasi yang baik dengan rekan kerja, instansi, dan pelaku usaha untuk pengujian yang lebih efektif. Demikian video dari saya, Smart ASN, profesional berintegritas. Siap melayani, siap mengabdi. Smart ASN untuk negeri.